Ibu barakallahu kajian kita sampun dumugi surat Al-Baqarah ayat 266. 266 bahkan sampai nanti ayat berapa ini, ayat 274 itu masih berbicara tentang infak. Mengandung mana betapa pentingnya amaliyah yang bernama infak, atau dengan secara lainnya mengeluarkan harta untuk orang lain. Nah, minggu kemarin sudah kita bahas, jangan sampai kita mengalami peristiwa pertama, gambaran jangan sampai mengalami peristiwa sudah kaya raya, banyak harta, di usia tuanya ternyata hartanya habis seketika, anak-anaknya juga belum mandiri. Itu pesan pertama kemarin. Karena digambarkan seperti orang yang punya berbagai macam kebun buah-buahan, tiba-tiba seketika tertimpa musibah berupa angin yang membawa api, hartanya habis seketika, sementara anak-anaknya masih kecil. Saatnya banyak butuh bergantung kepada, katakanlah pada harta kepada anak, tidak bisa memperoleh manfaat apa-apa. Itu gambaran orang yang infaknya, yang sodakohnya, yang jariyahnya, yang zakatnya tidak ikhlas, tidak hanya karena Allah. Sekarang kita lanjutkan ke surat Al-Baqarah ayat 267. Monggo dipun buka. Tampun panggih. Kita waos sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Mohon diperhatikan, qalqalahnya harus ada suara yang seperti memantul. Min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Kasab akhraj kha harus beda sama ha. Ampun tapi harus kha. Beda malih. Min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard.
minal ard nek diwasalaken posisi lidah, posisi mulut harus lidahnya dorong gigi. Mangke nek istilahnya boten monyong niku boten cucu, mangke kados dal ard. Nggih, kedah moncong. Kita lajengaken wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi boten kuat maka akan darurat wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi nggih konya walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Ayatnya sambung ngantos bawah. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wa fadl nah iki dah moncong wa fadla. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha. Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Khair ampun khair khair cenderung huruf i. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira.
Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Mari kita kaji kandungannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai wong-wong sing pada beriman, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya, yang yakin, yang tanpa adanya keraguan. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah sebagian dari usaha hasil usaha kalian yang baik-baik. Perintah agar kita menginfakkan sebagian dari hasil usaha tapi yang baik. Pertanyaannya kan, apa ada usaha yang tidak baik? Ya banyak. Misalnya hasil mencuri, hasil berjudi, hasil korupsi, hasil jadi menjual barang yang haram. Itu bukan yang baik-baik dari hasil usaha. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan sebagian dari barang-barang yang kalian keluarkan dari bumi. Ini meskipun terjemahnya adalah barang-barang yang dikeluarkan dari bumi. Dalam tafsirnya disebutkan di sini ay wa min thayyibati ma akhrajna lakum minal hubub wahtimar. Terjemahannya dalam tafsir ini disebutkan dari hal-hal barang-barang yang kalian keluarkan dari bumi berupa biji-bijian dan buah-buahan. Tetapi sebenarnya redaksi Allah Subhanahu wa taala lebih luas. Yang kita keluarkan dari bumi tidak hanya tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian atau buah-buahan. Misalnya watu, itu kan dari bumi juga. Pasir dari bumi, tanah uruk, nah, itu kan dikeluarkan dari bumi. Jadi pengertiannya mestinya lebih luas ya, daripada sekedar biji-bijian dan buah-buahan. Pendek kata, kita diperintahkan untuk menginfakkan sebagian dari hasil usaha kita, baik yang berupa pekerjaan maupun hasil pertanian. Tapi yang baik-baik, jangan yang tidak baik. Pengertian dari tumbuh-tumbuhan ataupun biji-bijian yang baik-baik ini gampang dimaknai, gampang dipahami. Kadang-kadang dulu ketika kita mendapatkan, ada sebagian dari kita mendapatkan beras jatah, sekarang mungkin masih ada. Kadang-kadang dulu ada yang berpikir, sing nggo kondangan sing anu beras jatah lah. Sing nggo zakat fitrah sing beras jatah. Itu pemikiran seperti itu sejak zaman Rasulullah sudah ada. Makanya turun ayat ini gitu. Tidak boleh. Wala tayammamul khabitha minhu, jangan kalian pilih-pilih sing elek-elek. Tidak boleh kita milih-milih yang jelek untuk diberikan kepada orang lain. Walastum biakhidhi illa antum fihi, yang seandainya jenengan diberi yang begitu juga enggak mau, malah mungkin dengan memicingkan mata, ih anu koyo kuku direpoten mah. Ya pancen. Ini asbabun nuzulnya ya seperti itu. Dulu sahabat ketika belum turun ayat ini, ada yang memang sudah ada yang gemar berinfak, tapi kayak gitu tadi kadang-kadang dipilih-pilih, dicampur-campur, anggar sing apik nggo dhewek, anggar sing elek nggowo. Tapi pertanyaannya begini, misalnya jenengan panen gedang. Ya nyus nanti masakan sing betiti ngudi pangan derek sing apik enggak. Kategori yang jelek itu yang kira-kira kalau kita
diberi seperti itu nggak mau gitu loh. Tapi kalau misalnya ada teknik yang betitine sing pada mendeluk ya nggak apa-apa. Nah, intinya jangan sampai kita kalau bahasanya kan tepos liro ya. Tepos liro itu artinya kalau kita digitukan juga nggak mau gitu. Jadi tidak boleh, karena hakikat infak itu bukan untuk orang lain, tapi kita memberikan untuk Allah. Allah nggak butuh kayak gitu Mas. Kemarin di awal sudah disinggung, jangan sampai dalam hal kaitannya dengan infak kita ditegur tidak boleh bersikap seperti Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu pokoknya kabeh di kena. Keluarganya cukup tinggal di Gusti Allah, kalau Rasulnya itu nggak boleh. Oleh Rasulullah dibatasi maksimal 1/3. Misalnya panjenengan punya dapat rezeki 1 juta, ya, diinfakkan maksimal 330.000. Tapi ini memang yang semangat seperti ini malah justru ajaran agama lain ya, prakteknya loh. Ada istilah persepuluhan, ya, itu di kalangan orang-orang Nasrani. Persepuluhan artinya 10% yang dia peroleh dia berikan ke gereja. Kita paling-paling malah 2,5% biar rasanya mabot. 2%, 2,5 gitu. Karena memang kalau zakat yang wajib dari yang 10% itu kalau harta pertanian ya. Tapi ini kaitannya dengan infak secara umum, bukan zakat. Infak secara umum. Pengertiannya jangan sampai kita memilih-milih yang jelek-jelek diberikan untuk infak. Yang sekiranya kita diberi seperti itu juga tidak mau. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya, maha terpuji, enggak butuh yang seperti itu. Ini ada berbagai asbabun nuzul peristiwanya yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini. Ya memang kayak tadi. Misalnya saya bacakan di sebuah riwayat Ibnu Hatim dari Ibnu Abbas, atau juga dari sebelumnya dari Al-Hakim dari Jabir, ada juga dari Abu Dawud, An-Nasai dan Al-Hakim, banyak sekali. Asbabun nuzul riwayat lainnya adalah bahwa ada orang yang memilih kurma yang jelek untuk dizakatkan, maka turun ayat ini sebagai teguran atas perbuatan mereka. Ada cerita lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berzakat fitrah dengan 1 sok kurma. Pada waktu itu datanglah seorang lelaki membawa kurma yang sangat jelek, sangat rendah kualitasnya, maka turunlah ayat ini. Jadi berbagai seperti yang tadi kita bicarakan di awal, kita juga dulu kadang-kadang masih terpikir bahwa yang untuk zakat fitrah, untuk sedekah itu dipilih yang jelek. Maka untuk yang mendapatkan balasan dari Allah dijanjikan sampai 700 lipat minimal ya yang kita makan. Jadi ada sebuah hadis di sini riwayat Imam Ahmad, Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidobbin falam yakulhu walam yanha anhu. Bahwa suatu hari Rasulullah diberi dob, itu diterjemahkan binatang sejenis biawak. Biawak apa bukan? Dob kalau menurut biawak ini ya terjemahnya ya. Karena ada hadis yang lain bahwa kita itu cenderung mengikuti kaki nini. Ilmu turkini, tuturnya kaki ini. Kita udah dari zaman Rasulullah udah seperti itu. Nah, apa sih jangan naik gue lah. Ya kita ila asatirul alpanu melu-melu mawajadna alaihi abaan wong ramah bingung ya gue yang melu bae. Bahkan ada hadis lain, latat faunna sunana mangkana qablakum. Kalian mesti arep seneng ngatut-tutut wong sing sedurunge jenengan gue. Hatta lau dakhulu wajuh rodobin. Sampai masuk lubang biawaknya melu bae. Artinya ini kan sebuah sindiran, sebuah peringatan yang bukan apa-apa aja asal melu. Tapi dikaji kenapanya kan gitu. Apakah seperti itu harus seperti itu? Ini dob itu sejenis binatang biawak
binatang jenis biawak. Rasulullah pernah dihidangkan itu. Falam yakulhu, Rasulullah tidak memakannya, tapi walam yan anhu, tapi juga tidak melarang. Ono kabeh sing mangan. Ora lah. Qultu orang yang tadi menghadirkan menyajikan daging hewan seperti biawak itu, ya Rasulullah nut'imuhul masakin, apa nek panjenengan mboten kersa niki kita berikan sama orang yang miskin aja apa gitu. Qala la tut'imuhum mimma la ta'kulun, ini kata kuncinya. Jangan kamu beri makan mereka dengan sesuatu yang kamu sendiri tidak mau memakannya. Tidak mau makan dalam arti mboten doyan. Terus yang harus kemargen priwe kan mboten mangan juga, ya tentu boleh. Jadi kadang-kadang kita kan sering kali memasak atau membuat makanan untuk di rumah yang rata-rata itu kebanyakan, jarang, kurang, yang sering lebih. Padahal janjinya langsung saya kalau tidak akan disedekahkan, kalau memang ikuti perintah Rasulullah, apa itu kalau masak dia, ida tobahtumul, apa lupa saya hadisnya. Iya, terjemahnya begitulah. Kalau kalian masak sesuatu, perbanyaklah. Tapi tujuannya adalah supaya bisa dibagi karo wong liya. Bukan anu mesti mbok ora cukup. Kita kan jarang masak akeh niate mbok ora cukup. Bukan karena ingin sebagian dikasih orang lain gitu loh. Nah terus misalnya kita sudah masak, sudah membuat makanan yang ternyata meskipun awalnya niatnya tidak akan berbagi kepada orang lain, tapi ternyata gua keluargane gue boten cukup, terus direk ngomong saya boten. Saya. Sebab hakikatnya bukan kita tidak mau makannya, tapi karena sudah tidak muat wis wareg. Gone nek kulo-kulo piyambak sering-seringe bisane lemu bergedeg terus niki. Mungkin krempenge naudzubillah. Krempeng boten gerimal krempeng. Lah wong pas nikah wis umure wis 30 tahun wis apa 50 tero. Seniki 70. Padahal 70 wis dibarengi sering puasa. Karena apa? Sering kadang-kadang wonten teng meja ana jangkit tisu anu berserong telu sendok dibuang ketone mubadir. Diwek ngomong kene ora pati temen mangan dewek. Dene rezeki masalah makan, rezeki sing paling ageng, sing paling gede niku enak mangan apa bae. Madang ora kudu segala. Jadene pikiran kopi mawon kula wingi ya mboten njajal lho. Sahur gorengan budin, buka gorengan budin. Boten sega, orang udah mangan wis wareg wis lah. Malah anake bawa bali-bali gawa mie goreng, mboten mangan sega. Alhamdulillah mboten napa-napa. Ning kadang-kadang kan kita punya pemikiran perasaan, oh kan nek nyuruh mangan sega ya berarti rumadang lah. Malah kalau diceritani teng kancane wingi, kae wingi ana ya pensiunan sehat banget tapi jare madange budin. Bahkan saya pernah mendengar di kota Depok itu ada gerakan oleh pemerintah sehari tanpa nasi. Karena secara medis banyak yang artinya antara manfaat karbohidrat nasi dan selain nasi niku tesis saya sing selain nasi. Di budin, arep kentang, arep busil, arep meni banten apa muntul niku langkung saya timbang mung karena biasa. Nah, intine pun dalam hal masalah infak dan sebagainya niku ya nek kula mirsani dalam arti segala sesuatu niku ngantos kula sederhanakaken niku asal kita mau nggih atas kita purun nggih saged. Mulane Rasulullah secara simpel ngaturaken kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kabeh umatku bakal mlebu swarga kejaba sing ora gelem. Berarti syarat mlebu swarga ya gelem maksudnya kawon. Artosipun nek
gelem mesti wonten dalang. Napa mawon? Tapi niku tekade nggih kedah kuat memang. Makanya kan pesan Rasulullah napa niku? Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris niku kados kula wingi